Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana rekan-rekan kabarnya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja. Saya informasikan sekilas, insya Allah untuk tahun 2021, tahun depan di bulan Maret akan dilaksanakan untuk CPNS ya, sekitar 1 juta formasi, yang mana nanti untuk pelaksanaannya itu nanti dibagi step by step ya, tidak langsung untuk 1 juta semuanya. Dan kabar gembira ini difokuskan kemungkinan akan diadakan di bulan Maret ya. Untuk itu bagi yang tidak lolos di CPNS yang tahun 2019 kemarin, yang SKB di 2020 ini masih ada kesempatan ya. Baik, langsung saja saya akan bahas di latihan soal asli ya, ini di SKD khususnya di TIU terkait perbandingan. Jadi di soal SKD CPNS 2018 dan 2020 ya, artinya di SKD yang CPNS 2019 kemarin ya, untuk persiapan di 2021. Oke, langsung saja kita simak bersama-sama. Nomor 1 ya. Suatu pekerjaan direncanakan dapat selesai 15 hari jika dikerjakan 12 pekerja. Jika pekerjaan ingin diselesaikan dalam waktu 5 hari, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah A36, B24, C12, D4 pekerja. Ingat, kalau seperti ini ya, sudah terlihat dan saya sudah tulis bahwa ini adalah bentuk perbandingan berbalik nilai. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, kita tuliskan dulu ya, jumlah yang dikerjakannya berapa pekerja ya. Kita tulis 12 dulu pekerja ya. Kemudian karena ini terbalik ya, pasangannya 12 pekerja kan 15 hari. Hari itu taruh di 15 hari ditaruh di bawah sebelahnya. Nah, kemudian jika pekerja ingin diselesaikan dalam 5 hari ya, maka tambahan pekerjanya berapa? Tambahan pekerjanya yang ditanyakan. Jadi yang tambahan pekerja itu adalah X ya. Jadi 12 per X sama dengan 5 per 15. Sampai di sini paham ya? Baik, lanjut kita operasikan. Kemudian ya, tambahan pekerjanya itu langsung dikalikan ya, perkalian silang. Jadi langsung kalau memang sedikit kesulitan langsung dikasih X sama dengan 12 dikali 15 per atau dibagi 5 ya, dibagi 5. Langsung hasilnya 12 dikali 15 180 dibagi 5 36 pekerja. Apakah ini sudah selesai? Belum ya. Ingat, yang ditanyakan, yang kita fokuskan itu jika dikerjakan 12 pekerja. Artinya di situ sudah ada yang mengerjakan ya. Jadi X sama dengan 36 pekerja dikurangi 12 pekerja sama dengan 24 pekerja ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah B ya, 24 pekerja. Oke, next kita ke soal yang berikutnya. Jika 11 pekerja dapat membuat satu kolam dalam waktu 6 hari, maka banyak pekerja untuk membuat 12 kolam dalam 8 hari adalah A 132 pekerja, B 99 pekerja, C 12 pekerja, D 66 pekerja. Ingat, jika bentuk soalnya seperti itu tuh langsung otomatis ya, itu adalah perbandingan berbalik nilai ya. Kita yang pertama kita tuliskan dulu ya untuk pekerjanya ya, 11 ya, pekerjaannya 11. Nah, perbandingan satu kolam itu dikerjakan dalam waktu 6 hari, artinya 1 per 6 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya pekerja ya untuk membuat 12 kolam dalam 8 hari, artinya 12 per 8 ya, seperti itu. Nah, kita langsung saja ya, 11 12 per 8 ya, jadi langsung dikeluarkan X-nya ya, sama dengan 1 per 6X ya, jadi perkalian silang. Setelah itu kita kalikan dulu, 12 dikali 11 itu sama dengan 132 per 8 sama dengan 1 per 6X ya.
Saya mohon maaf jika mungkin penjelasan saya untuk desain tampilannya kurang pas ya. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan dengan jelas. Oke, lanjut. Nah, hasilnya berapa? Kita tetap perkalikan silang ya, 132 dikali 6 dan 8 dikali 1 hasilnya 8 ya. Jadi 132 dikali 6 792 per 8. Nah, hasilnya 99 pekerja. Itu ya. Langsung di nomor 3, jika setengah lusin piring harganya 3.000, maka harga piring adalah, nah ini kan kalau kita amati ini soal sama ya, artinya piring dengan piring ya, tidak ada perbedaan. Kalau tadi pekerjaan dengan jumlah pekerja dengan waktu, seperti itu. Ini kita perbandingan senilai. Ingat, setengah lusin itu 30.000 ya, satu lusin itu 12. Kita langsung aja kerjakan ya. Setengah lusin kan 6 ya, satu lusin kan 12 ya. Per 8 piring ya. Yang ditanyakan kan jika harga piringnya ya. Kalau 6.000 kan 30. Kalau 6 piring itu kan 30.000 ya. Kita langsung saja ya. X sama dengan ya langsung 8 dikali 30.000 dibagi 6 ya. Seperti itu. Ya, hasilnya ya 40.000 ya. Ini saya langsungkan saja ya. Itu. Langsung ke nomor 4 ya. Ini perbandingan ya. Jadi kita fokuskan dulu ya. Perbandingan uang Dayu dengan Edo 2 dibanding 3, sedangkan uang Dayu dan Yuna itu 3 dibanding 5. Jika jumlah uang ketiganya adalah 50.000, maka berapakah selisih uang Edo dan Yuna? Ini soal SKD tahun 2018 ya. Nah, ini kita perbandingan berbalik nilai ya. Kita tulis dulu punya Dayu dan Edo itu 2 banding 3. Tulis 2 dan 3. Kemudian Dayu banding Yuna itu 3 banding 5. Nah, kita samakan dulu, artinya yang Edo kita balik ya. Edo berada paling pojok 3 ya, Dayu 2. Nah, seperti halnya juga punya Dayu dan Yuna, kita balik ya, tetap untuk yang ini. Nah, langsung kita kalikan saja, punya Edo 3 dikalikan punya Dayu. Jadi 3 dikali 3 itu 9. Kemudian 2 dikali 3 itu Dayu, punyanya Dayu ya, sama Dayu 6 ya, 2 kali 3 6. Kemudian Dayu dan Yuna itu 2 dikali 5 ya, hasilnya 10. Jadi ketiganya itu Edo 9, Dayu 6, Yuna 10. Oke, paham ya? Nah, setelah itu kita tuliskan ya, kita tuliskan dari ketiganya kan 9 ditambah 6 ditambah 10. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi kan selisih uang Edo dan Yuna. Punya Edo 9, punya Yuna kan 10. Berarti 10 dikurangi 9 sama dengan, nah selisihnya tadi kan 50.000. Yang ditanyakan X-nya itu selisihnya. Nah, langsung saja kita operasikan ya. 9 ditambah 6 ditambah 10 itu hasilnya 25. 10 dikurangi 9 itu 1 ya. Ini yang tetap ya, 50.000 per X. Langsung saja X-nya kita keluarkan di sisi kiri ya, langsung dikalikan ya. Setelah 50.000 dikali 1 dibagi 25 ya. Hasilnya berapa? 2.000. Itu ya. Sebenarnya gampang kalau kita fokus ya. Intinya fokus kalau dalam hitungan seperti ini dan tenang, tidak terburu-buru ya. Kalau pikiran kita sudah kacau, hitungan juga tidak akan tepat ya. Kemudian kita ke soal nomor 5 ya. Sebuah gedung dapat dirampungkan pembangunannya selama 24 hari dengan 120 pekerja. Jika ingin selesai dalam waktu 18 hari, maka berapakah banyak pekerja yang harus ditambah? A 240, B 160, C 140, D 40, E 20.
Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini hampir sama dengan yang tadi. Ini soal perbandingan ya, benar sekali. Kita tulis dulu ya. Pekerjaannya 120 ya. Kemudian harinya kita balik, berarti ditulis di bawah bagian kanan ya, di bagian hari. Kemudian jika ingin selesai dalam waktu 18 hari, nah, kita tulis hari masuk ke hari 18 hari, maka berapakah banyak pekerja yang harus ditambah? Artinya pekerja yang 120 pekerja ikutnya yang itu ya. Tampilannya seperti ini hasilnya. Kita langsung keluarkan X ya. 120 dikali 24 ya, perkalian silang. Dibagi 18. Kita bisa coret ya 24 ya. Dan 18 ya, itu kita coret dibagi 4 ya, dibagi dibagi 6 ya, seperti itu. Kemudian hasilnya ini langsung saja ya, 40 dikali 4 pekerja ya. Ini saya langsungkan saja, dapatnya 120 dikali 4 dibagi 3 ya, seperti itu hasilnya. X sama dengan 40 dikali 4 itu 160 pekerja ya, seperti itu. Lanjut. Perbandingan uang Udin dan Jojo adalah 3:4. Jika jumlah uang mereka 560.000, maka selisih uang mereka adalah, nah, uang mereka kan sekian ya, 560. Nah, perbandingannya 3:4. Punya Udin 3, punya Jojo 4 ya. Ini perbandingan nilai. Maka langsung saja ya, punya Udin dan Jojo tambah ya, 3 ditambah 4. Nah, yang ditanyakan apa? Selisihnya ya. Selisihnya 4 dikurangi 3, punyanya Jojo dikurangi punyanya Udin, sama dengan 560 dibagi X ya. X itu tadi kan selisih uang mereka. Hasilnya ini ya, 4 tambah 3 itu 7. 4 dikurangi 3 itu 1 ya. Kalau yang sampingnya sama, 56.000 dibagi X, kita keluarkan X ya, 560 ya dibagi 7 dikali 1 ya, itu ya. Nah, itu hasilnya 80.000 ya. Jadi kan 56 ya, 56 dibagi 7 kan 8. Seperti itu. Oke, lanjut di soal nomor 7. Jika 10 orang pekerja ya bisa menyelesaikan 8 meja lipat dalam 5 jam, berapa meja lipat yang bisa dikerjakan satu pekerja dalam 1 jam? A 1/25, B 4/25, C 8/25, D 1/5, E 4/40. Coba kita amati dulu soalnya ya, kita pahami ya. Jika 10 orang pekerja itu bisa menyelesaikan 8 meja, artinya 10 orang pekerja mampu menyelesaikan 8 meja lipat dalam waktu 5 jam. Nah, berapa meja lipat yang bisa dikerjakan satu pekerja dalam 1 jamnya ya? Caranya bagaimana? Kita tuliskan dulu tetap dengan sistem perbandingan terbalik tadi ya. Kita tulis dulu orangnya, pekerjanya 10 ya. Kemudian kita tulis untuk lawannya ya. Yang ditanyakan kan berapa meja lipat yang dihasilkan jika dikerjakan satu pekerja dalam 1 hari, berarti X/1. Kemudian 8 meja itu dikerjakan dalam 5 jam, jadi 8/5. Kalau pekerja dalam 1 jamnya ya satu pekerja, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Diresapi dulu, karena saya tidak punya laser ini buat menjelaskan ya. Oke, langsung saja, langsung ya kita kalikan silang. Jadi 10 X/1 sama dengan 8/5 dikali 1 ya. Dibuat seperti itu. Untuk hasilnya 10X ya. 10 dikali X kan 10X/1 tidak perlu.
karena satunya kan dicoret saja biar sama hilang, jadi langsung 8/5 ya. Kita keluarkan X ya, seperti biasa. X sama dengan 8/5 dibagi 10. Nah ini kan dibagi, solusinya berapa ya, dibalik. 10 itu kan sama dengan 1/10 ya. Jadi X 8/5 dikalikan ya, dikalikan, bagi dirubah menjadi kali ya, 1/10 jadinya. Nah langsung kita operasikan ya, kita operasikan. 8 dikali 1 8, 5 dikali 10 50, sama dengan kita bagi 2 masing-masing. 8 bagi 2 4, 50 bagi 2 25. Jadi jawabannya adalah 4/25 ya, yang B. Langsung ya, ini sudah saya sediakan petunjuk jawabannya ya. Sebenarnya di soal nomor 8 ini juga SKD di 2000 kemarin ya, yang 2019 yang pelaksanaannya ya, di 2019 SKD-nya. Jadi kita langsung ke soal. Ada 110 adonan dapat dikerjakan selama 12 jam oleh 4 mesin. Sudah dikerjakan 3 jam, namun mati lampu 3 jam. Berapa tambahan mesin yang diperlukan agar pekerjaan tepat waktu? A1 mesin, B2 mesin, C3 mesin, D4 mesin, E5 mesin. Yang ditanyakan kan berapa tambahan mesin ya yang diperlukan agar pekerjaannya tepat waktu, karena mati lampu ya selama 3 jam. Oke, kita tuliskan yang pertama ya, kita tuliskan kelompok mesinnya dulu ya. Kalau adonannya belakangan ya. Kelompok mesinnya kan selama 12 jam oleh 4 mesin. Kita tulis angka 4 ya, yang kiri. Kemudian 12 jam. Nah, 12 jam ini itu kan sudah dikurangi atau sudah dikerjakan dengan 3 jam ya. Berarti dikurangi 3 jam karena sudah dikerjakan 3 jam. Namun mati lampu. Nah, mati lampunya 3 jam, dikurangi 3 lagi ya. Berarti 12 dikurangi 3 dikurangi 3. Nah, berapa tambahan mesin yang diperlukan agar pekerjaan tepat waktu ya? Kita yang ditanyakan X itu ya, tambahan mesinnya. Sedangkan 3 ini, 3 itu kan waktu yang sudah terbuang tadi ya, yang mati lampu. Itu. Jadi kita langsung operasikan. Jadi 4 X dan 6, angka 6 dan 3, karena 12 dikurangi 3 dikurangi 3 hasilnya kan 6, seperti itu. Nah, ingat, ini saya jelaskan dulu ya biar tidak miskonsepsi. Jadi kita tulis awalannya ya, sebenarnya ini tadi kan muncul duluan. Jadi awalannya itu PM, itu pekerjaan mula-mula ya. Jadi kita tuliskan dulu pekerjaan PM, ini rumus sebenarnya. PM, SW, TP, dan WB itu rumus ya. Jadi kalau soal ketemu seperti ini, tulis saja PM ya. Pekerjaan mula-mula berapa? Itu kan 4 ya. Jadi saya buatkan rumus seperti ini biar rekan-rekan ngeh gitu loh. Nanti kesannya bulat ya. PM itu pekerjaan mula-mula itu kan 4. Kemudian SW itu sisa waktunya ya, sisa waktu. Jadi 12 jam itu kan waktu penuhnya. Yang dicari kan sisa SW. Berarti 12 dikurangi 3 dikurangi 3. Kemudian TP itu tambahan pekerja yang ditanyakan. Sedangkan WB itu waktu berhenti. Waktu berhenti karena mati lampu selama 3 jam 3. Jadi kalau menemukan soal seperti ini, ingat-ingat rumus itu ya, rumus ini ya. PM, SW, TP, WB ya. Itu pekerja mula-mula, sisa waktu, tambahan pekerja, waktu berhenti. Kalau bingung ya screenshot atau ditulis saja ya. Lanjut ya, kita lanjutkan karena ada rumus, jadi kita mundur lagi. Nah, kita masukkan ya, kita keluarkan X sama dengan 4 dikali 3 ya, perkalian silang seperti itu. 4 dikali 3 dibagi 6 ya. 4 kali 3 kan 12, dibagi 6 kan 2. Jadi hasilnya berapa? 2 mesin. Jadi tambahan mesin yang diperlukan agar tepat waktu itu 2 mesin. Seperti itu ya. Jawabannya yang B. Oke, paham ya? Paham. Baik, langsung kita ke soal yang berikutnya.
Nomor 9. Jika terdapat 36 pekerja ya menghabiskan persediaan makan selama 10 hari. Jadi misalkan 36 pekerja dalam sebuah CV itu menghabiskan persediaan makanannya habis selama 10 hari. Ya, jika pekerja ditambah 4 orang, ya ditambah lagi ya, maka persediaan makan akan habis berapa hari ya? A 9 hari, B 8 hari, C 7 hari, D 6 hari, E 5 hari. Oke, jika seperti ini kita mulainya dari mana? Kita langsung tulis. Konsepnya kan semakin banyak pekerja kan semakin sedikit waktu habis makan. Maka ini adalah perbandingan terbalik ya. Jadi kalau pekerjaannya semakin banyak, semakin sedikit waktu habis untuk makan ya, artinya seperti itu. Jadi kita langsung tulis ya, pekerjaannya kan 36, kita tulis 36. Kemudian menghabiskan persediaan makan ya, ini bukan makan ya, makan selama 10 hari ya. 10 kita tulis paling kanan ya, bawah. Nah, 36 pekerja itu kan diminta ditambah 4 orang pekerja ya, berarti 36 ditambah 4. Yang ditanyakan persediaan makannya ya, jadi X seperti itu, berapa hari kan seperti itu. Nah, langsung kita operasikan. 36 ditambah 4 kan 40 ya, berarti kan 36 per 40 sama dengan X per 10. Nah, kita keluarkan X seperti biasa ya, 36 dikali 10 per 40 ya. Ini kan hasilnya kan 360 per 40. Kita bagi, kalau bingung ya coret nolnya aja kan, 36 dibagi 4 sama dengan kan 9 ya. Jadi jawabannya adalah 9 pekerja itu ya. Soal yang berikutnya nomor 10. Perbandingan umur ayah. Nah, ini perbandingan usia antara umur ayah, ibu dan anak adalah 7 banding 6 banding 2. Jika jumlah umur ayah dan ibu ya, punya ayah dan ibu adalah 78, berapakah umur anak? Yang ditanyakan kan umur anaknya ya, perbandingannya kan 7 banding 6 banding 3 ya. A 12, B 13, C 14, D 15, E 16. Coba kalau soal seperti ini ada yang bisa ngerjakan, coba aja. Kalau mungkin rekan-rekan niat sediakan pensil apa tulisan, kita coret-coret. Kalau memang ada yang kurang tepat silahkan komen di bawah seperti itu ya, biar saya juga merasa ada yang memperhatikan kan enak ya. Kalau kita sama, oh ini misalkan salah, kita bisa diskusi sharing di kolom komentar ya. Oke, kembali ke soal ya. Kalau soal seperti ini gimana? Kita tuliskan dulu perbandingannya. A itu saya tuliskan ayah ya, I itu ibu, A kecil itu anak, karena ya kecil ya anak ya. A itu kan 7 ya perbandingannya. I itu 6, ibu ya, anak 2. Jadi sudah ketemu ya, 7 banding 6 banding 2. Kita tuliskan dulu seperti ini. Kemudian kita buat perbandingannya ya. A ya, A ditambah I itu kan 78. Artinya ayah dan ibu kan ditambah 78 usianya. A sama dengan X per X ya. Itu yang ditanyakan kan usia anaknya. Nah, kita masukkan dulu ya, 7 A ditambah I kan 7 tambah 6. Anaknya kan 2, apa usianya perbandingannya. Berarti 7 tambah 6 per 2 sama dengan 78 per X ya. 7 tambah 6 kan 13 ya, yang lain sama. 13 ya, itu bukan 13, ini X ini. Langsung kita keluarkan ya. Ini maaf loh ya, yang bawah kanan itu bukan 13 tapi X. Kita keluarkan X ya. 78 dikali 2 dibagi 13 ya. 78 itu kalau kita langsung hitung ya, kita
78 dan 13 itu kan kalau diperbandingannya semuanya kan 6 ya. Jadi itu ya. Berarti 6 dikali 2 sama dengan 12. Itu untuk cara cepatnya saja. Ya, kalau misalkan kita ya hitung manual seperti itu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga 10 soal ini bisa menambah pemahaman rekan-rekan terkait soal TIU, khususnya perbandingan ya, perbandingan usia tadi dengan beberapa pekerja lain sebagainya ya. Jika soal-soal seperti itu pasti keluar, saya jamin. Karena saya dan rekan-rekan yang lain juga ketika mengikuti SKD itu pasti keluar jenis soal seperti ini ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan di 2021 rekan-rekan lolos verifikasi dan bisa melaksanakan seleksi CPNS-nya ya. Saya doakan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan komen agar rekan-rekan bisa berbagi dengan yang lainnya. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.